Pagi itu, aroma kopi terasa lebih pahit dari biasanya. Bukan karena takaran gula yang kurang, tapi karena kebohongan yang menguar di udara, lebih pekat dari kabut Jakarta di musim hujan. Jadi, aku akan berangkat lusa, sayang. 2 minggu penuh, ujar Bagas, suamiku, sambil melipat serbet makannya. Aku mengangkat wajah dari cangkir tehku, memaksakan seulas senyum yang sudah kulatih berhari-hari di depan cermin. 2 minggu? Lama sekali, Mas. Tumben kantor menugaskanmu selama itu. Proyek besar di Surabaya, Rin, katanya, terlalu lancar. Matanya berbinar. Ah, Binar itu. Aku mengenali Binar itu, tapi dulu Binar itu ditujukan untukku. Sekarang, Binar itu ada untuk Sinta, sekretarisnya. Ini kesempatan emas untuk naik jabatan. Kau tahu kan, aku sudah lama mengincarnya. Aku mengangguk pelan. Tentu, Mas. Aku selalu mendukung karirmu. Bohong. Bagas tersenyum lebar, senyum yang membuatku jatuh cinta 10 tahun lalu. Senyum yang kini terasa seperti tamparan. Dia terlihat sangat bahagia. Tentu saja dia bahagia. Pengantin pria mana yang tidak bahagia 2 hari sebelum hari pernikahannya? Dia tidak tahu kalau aku tahu. Dia tidak tahu kalau 3 minggu lalu, aku tak sengaja melihat notifikasi di ponselnya yang tergeletak di meja nakas saat dia mandi. Bukan pesan mesra. Jauh lebih buruk. Itu adalah email konfirmasi lunas dari sebuah wedding organizer ternama untuk sebuah pesta di ballroom hotel bintang 5. Atas nama Bagas Pranowo dan Sinta Wulandari. Sejak saat itu, duniaku runtuh. Tapi dari puing-puing itu, aku membangun sebuah rencana. Nanti aku akan butuh uang saku cukup banyak, Rin. Lanjutnya, mencoba terdengar santai. Biasalah, menjamu klien di sana pasti mahal. Dan mungkin aku bisa pinjam kartu ATM-mu? Biar lebih praktis, nanti semua bilnya aku laporkan padamu. Disinilah puncaknya. Mahar dan pesta pernikahan mewah itu. Pakai uangku. Jantungku berdebar kencang, bukan karena gugup, tapi karena amarah yang kutahan. Aku tersenyum lebih manis. Tentu saja, Mas. Berapapun yang kamu butuhkan. Nanti aku siapkan uang tunai dan kartunya sekalian. Wah, kamu memang istri terbaik, serunya, bangkit dari kursi dan mencium keningku. Ciuman itu terasa dingin dan menjijikkan. Setelah sarapan, aku bantu Mas kemas barang, ya, tawarku. Tidak usah, sayang, nanti aku bisa sen. Harus, potongku lembut. Aku ingin memastikan suamiku membawa semua barang terbaiknya. Sore itu, aku membuka lemari pakaian kami. Kamar kami luas, dengan walk-in closet yang lebih besar dari kamar tidur di rumah pertamaku. Sisi kiri adalah milikku, sisi kanan miliknya. Aku mengambil 3 koper terbesar yang kami punya. Sayang, ini koper untuk apa? Aku kan cuma 2 minggu, Bagas tertawa dari ambang pintu. Aku mengambil setelan jas Zegna termahal miliknya, hadiah ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, yang kubeli dengan bonusku. Justru itu, Mas, 2 minggu itu lama. Mas harus bawa banyak pakaian ganti. Aku nggak mau Mas repot-repot laundry di sana. Aku mulai memasukkan semua kemeja kerjanya, semua kaos kasualnya, sabuk kulit favoritnya, sepatu Keds koleksinya, bahkan semua pakaian dalamnya. Aku melipatnya satu persatu dengan rapi, seperti sedang mempersiapkan sebuah ritual. Rin, ini kebanyakan, protesnya, tawanya mulai terdengar gugup. Aku seperti mau pindah rumah. Aku berhenti, menatap tumpukan pakaian di koper. Memang, ujarku dalam hati. Aku berbalik padanya, tersenyum. Anggap saja begitu, biar Mas nggak kekurangan apa-apa di sana. Aku masukkan semua barang kesayangan Mas, ya? Jam tangan yang itu, parfum yang ini. Dia terdiam sejenak, menatapku, mungkin mencari tanda kecurigaan. Tapi yang dia lihat hanyalah wajah istri yang patuh dan penuh kasih. Akhirnya, dia mengedikkan bahu. Terserah kamu saja, deh. Kamu memang paling tahu yang terbaik buat aku. Dia tidak tahu bahwa aku sedang mengemas hidupnya keluar dari rumah ini. Selamanya. Dia tidak tahu bahwa aku sedang mengemas hidupnya keluar dari rumah ini. Selamanya.
Bagas menatapku, matanya yang biasa kubanggakan karena kejujurannya, kini penuh dengan kebohongan yang tak terdeteksi oleh orang lain. Tapi aku bukan orang lain. Aku adalah istrinya. Aku adalah orang yang paling tahu setiap helaan napasnya yang palsu. Baiklah, ratuku. Semua sudah beres, katanya, menutup koper terakhir dengan susah payah. 3 koper besar berjajar rapi di lantai marmer, terlihat seperti monumen kecil untuk pengkhianatannya. Aku benar-benar seperti tidak akan kembali, candanya lagi. Ironis, batinku. Karena kamu memang tidak akan kembali ke rumah ini. Tidak sebagai suamiku. Aku tersenyum. Oh, hampir lupa, kataku, menepuk dahiku dengan gaya pura-pura pikun. Uangnya. Sebentar, aku ambilkan di brankas. Aku berjalan ke ruang kerja pribadiku, dan Bagas mengikutiku seperti anak anjing yang patuh. Matanya mengawasi setiap gerakanku. Aku bisa melihat kilat keserakahan yang samar di sana. Dia pikir aku akan mengambil uang dari brankas perusahaan. Bodoh! Aku tidak akan mencampurkan urusan pribadi dengan bisnis keluargaku. Aku membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan pemandangan sawah, lukisan favorit almarhum ayahku. Ini, kataku, menyerahkan beberapa gepok uang tunai yang masih terbungkus rapi. Mata Bagas melebar. Arini, ini banyak sekali. Mas bilang butuh banyak untuk menjamu klien, kan? Aku tidak mau Mas malu di depan rekan bisnis. Pakailah, kataku ringan. Lalu, bagian terpenting. Aku mengeluarkan sebuah kartu debit dari dompetku. Kartu platinum dengan namaku terukir jelas di atasnya. Kartu yang terhubung langsung ke rekening pribadiku, rekening tempat sebagian besar uangku mengalir. Dan ini, ujarku, menyerahkannya. Kartu ATM-ku. Pakai saja. Jangan khawatir soal limit. Bagas menelan ludah. Dia menatap kartu itu seolah itu adalah piala kemenangan. Rin, kamu aku? Pinnya, aku memotong ucapannya, menatapnya lekat, tanggal ulang tahun pernikahan kita. Aku sengaja memilih itu. Aku ingin dia mengingat apa yang sedang dia hianati setiap kali dia menarik uangku untuk membiayai pernikahan haramnya. Setiap kali dia menggeseknya untuk membeli mahar rumah mewah bagi pelakor itu, dia harus mengetikkan tanggal sumpahnya padaku. Wajah Bagas sedikit berubah, mungkin terkejut, tapi dia cepat-cepat menguasai diri. Dia mengira aku romantis. Tentu saja, katanya, suaranya melembut. Dia menarikku ke dalam pelukan. Kamu istri terbaik di dunia, Rin. Aku janji, setelah proyek ini selesai, aku akan membahagiakanmu. Kita akan liburan berdua, kemanapun kamu mau. Aku membalas pelukannya. Tanganku menepuk punggungnya, sementara hatiku sedingin es di kutub utara. Aku pegang janjimu, Mas. Nikmati uang itu, Bagas. Nikmati semua itu. Karena itu akan menjadi hal terakhir dariku yang bisa kamu nikmati. Pelukan itu terasa seperti pelukan seorang algojo yang sedang menenangkan korbannya. Padahal, akulah algojonya. Waktu seolah merangkak selama 2 hari berikutnya. Bagas bersikap semakin manis. Dia membawakanku sarapan di tempat tidur, memijat kakiku, dan terus-menerus berbicara tentang betapa dia akan merindukanku. Sandiwara yang memuakkan. Aku tahu, di sela-sela kemesraan palsu itu, dia sibuk di teleponnya. Mengkonfirmasi ballroom hotel. Memastikan catering. Dan tertawa mesra dengan Sinta, sekretarisnya, calon istri barunya. Aku tahu semua itu karena 3 minggu lalu, naluriku, yang sudah lama berteriak ada sesuatu yang salah, akhirnya menemukan bukti. Saat itu pukul 2 pagi, Bagas mendengkur di sampingku, lelah setelah apa yang dia sebut lembur panjang. Ponselnya bergetar di meja nakas. Biasanya aku tak peduli, tapi getaran itu terus-menerus. Penasaran, aku mengambilnya. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak perlu password, dia terlalu percaya diri aku adalah istri bodoh yang tak akan pernah curiga. Bukan WhatsApp, bukan pesan singkat. Sebuah email notifikasi dari bank. Laporan transaksi kartu kredit tambahannya. Dan di sanalah itu. Pembayaran DP sebesar 100 juta rupiah kepada wedding organizer impian abadi. Napasku tercekat. Tanganku gemetar.
Aku menggulir lebih jauh ke bawah. Tagihan dari toko perhiasan untuk cincin kawin wanita. Tagihan reservasi suite pengantin di hotel megah. Tapi yang paling menghancurkan adalah ketika aku membuka aplikasi chat tersembunyi yang dia pikir aman. Sinta, jadi lusa mas, dinasnya? Aku nggak sabar. Bagas, iya, sayang. Si tua itu sudah percaya. Aku akan minta uang tunai besar dan kartu ATM-nya. Kataku buat jamu klien. Padahal buat lunasin rumah mahar kita. Hahaha. Sinta, rumah yang di permata hijau itu ya, mas? Yang ada kolam renangnya? Bagas, pasti, dong. Setelah kita sah, kita nikmati hidup. Dia, kita tendang pelan-pelan. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku tidak menangis. Aneh. Rasa sakitnya begitu dalam, begitu menusuk, hingga air mataku membeku. Yang ada hanyalah amarah yang dingin, jernih, dan mematikan. Malam itu, di samping pria yang sedang tidur nyenyak setelah merencanakan kehancuranku, aku merencanakan kehancurannya. Dan kini, hari itu tiba. Pagi ini, matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan keberangkatan dinas suamiku. 3 koper besarnya sudah rapi di depan pintu. Taksi online pesanannya sudah menunggu di gerbang. Dia sengaja tidak memakai mobil kantor atau mobil pribadi kami, yang tentu saja semuanya atas namaku. Dia pikir dia pintar, agar aku tidak bisa melacaknya. Aku berangkat ya, sayang, katanya, memelukku erat di teras depan. Aroma parfum favoritnya, parfum yang kubelikan, memenuhi hidungku untuk terakhir kalinya. Hati-hati di jalan, mas. Aku membalas pelukannya, suaraku kubuat sedikit bergetar. Jaga kesehatan di sana. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai. Pasti, sayang. Pasti. Dia melepaskan pelukanku, menatapku lekat. Ada keraguan sejenak di matanya. Kamu nggak apa-apa, kan? Kok kayaknya sedih sekali? Aku tertawa kecil, mengibaskan tanganku seolah malu-malu. Ya sedihlah, mas. Ditinggal 2 minggu sendirian di rumah sebesar ini. Nanti aku kangen. Wajahnya langsung rileks. Kecurigaannya sirna. Tentu saja. Istrinya yang penurut dan bodoh ini pasti akan merindukannya. Aku juga akan sangat merindukanmu, katanya, mencium keningku. Bohong. Dia berbalik, menarik pegangan kopernya, dan berjalan menuju taksi. Dia masuk, dan kaca jendela diturunkan. Dia melambai dengan senyum lebarnya yang penuh kemenangan. Arini, I love you. Aku berdiri di teras megah itu. Rumah yang dibangun di atas tanah warisan kakekku. Aku melambaikan tangan kembali, memasang senyumku yang paling manis, paling tulus. Mas. Selamat bersenang-senang di pernikahanmu. Aku terus tersenyum. Aku terus melambai. Taksi itu berbelok di ujung jalan kompleks perumahan kami dan menghilang dari pandangan. Pada detik yang sama, senyum di wajahku lenyap. Wajahku mengeras menjadi topeng dingin tanpa emosi. Aku berbalik, masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu depan dengan suara klik yang mantap. Aku menarik napas dalam-dalam. Pertunjukan telah usai. Aku mengeluarkan ponselku. Bukan untuk menelepon ibuku. Bukan untuk menangis pada sahabatku. Aku membuka daftar kontak dan menekan nomor yang sudah kusiapkan selama 3 minggu ini. Pengacara Handoko. Telepon berdering sekali, lalu diangkat. Pagi, Pak Handoko, sapaku. Suaraku tenang, datar, dan mematikan. Dia sudah pergi. Rencana B jalankan semuanya sekarang. Hening. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, keheningan di rumah ini terasa membebaskan, bukan sepi. Suara pintu yang tertutup rapat tadi seolah menjadi penanda dimulainya sebuah era baru. Arini tidak menangis. Air matanya sudah kering 3 minggu lalu, di malam dia menemukan tumpukan bukti digital itu. Malam itu, istri yang patah hati telah mati. Yang tersisa adalah Arini Setyadharma, putri tunggal Haris Setyadharma, pewaris tunggal Setyadharma Group, yang tidak dididik oleh ayahnya untuk menjadi bodoh. Dia berdiri di tengah ruang tamu yang luas, ponsel masih tergenggam erat.
Panggilan pertama selesai. Pagi, Pak Handoko. Sapanya, suaranya tenang, datar, dan mematikan. Dia sudah pergi. Rencana B, jalankan semuanya sekarang. Di seberang sana, pengacara Handoko, pria yang telah mengabdi pada keluarganya selama 20 tahun, hanya menjawab singkat. Siap, Bu Arini. Semuanya sudah di tangan saya. Gugatan cerai. Daftarkan pukul 10 pagi ini, lanjut Arini, berjalan menuju ruang kerjanya. Gunakan alasan perselingkuhan dan penipuan. Semua bukti video, rekaman suara, dan transfer dana, lampirkan. Sudah disiapkan, Bu. Bagaimana dengan perusahaan? Arini duduk di kursi kulit besar milik ayahnya. Kursi yang seharusnya diduduki Bagas suatu hari nanti jika dia tidak berkhianat. PHK, kata Arini, tanpa jeda. Surat pemutusan hubungan kerja atas nama Bagas Pranowo dan Sinta Wulandari. Alasan, tindakan asusila di lingkungan kantor dan penyalahgunaan wewenang. Kirimkan surat itu via kurir ke alamat orang tua Sinta, tempat mereka akan tinggal setelah menikah. Saya mau surat itu sampai tepat lusa, di hari H mereka. Lusa? Dicatat, Bu. Sangat presisi. Satu lagi, Pak Handoko. Rumah di Permata Hijau. Atas nama saya, yang dia janjikan sebagai mahar. Ya, Bu. Jual. Hari ini. Saya tidak peduli harganya. Terima penawaran tercepat yang masuk akal. Saya mau rumah itu sudah berpindah tangan sebelum akhir pekan. Uangnya, transfer ke rekening baru yang sudah Bapak siapkan. Baik, Bu Arini. Akan segera saya proses. Terima kasih, Pak Handoko. Arini menutup telepon. Napasnya teratur. Tidak ada keraguan. Ayahnya pernah berkata, Rini, dalam bisnis atau hidup, jika kamu harus memotong, potonglah dengan cepat dan bersih. Jangan biarkan membusuk. Maaf, Ayah. Aku membiarkannya membusuk selama 10 tahun. Tapi hari ini, aku akan melakukan amputasi. Panggilan kedua. Kali ini ke private bankernya. Halo, Pak Robert. Ini Arini Setiadharma. Pagi, Bu Arini. Ada yang bisa saya bantu? Saya sedang dalam perjalanan ke kantor Bapak. Tolong siapkan dokumennya. Saya mau memindahkan 99% dana dari rekening gabungan saya dengan Bagas ke rekening pribadi saya yang baru. Baik, Bu. Tapi bagaimana dengan kartu yang? Ya. Kartu ATM Platinum atas nama saya, yang saya berikan padanya pagi ini. Arini tersenyum tipis. Biarkan aktif. Sampai besok siang. Pak Robert terdengar bingung. Besok siang, Bu? Bukan diblokir sekarang? Tidak. Saya mau dia dan wanita itu merasakan euforia belanja. Saya mau mereka membayar lunas semua vendor pernikahan mewah mereka pakai uang saya. Saya mau mereka menggesek kartu itu untuk membeli gaun pengantin dan perhiasan terakhir. Biarkan mereka merasa menang, jelas Arini, suaranya dingin. Lalu, lanjutnya, tepat besok, pukul 14, saat mereka sedang sibuk-sibuknya gladi resik atau apapun itu, bekukan kartu itu. Dan semua kartu kredit tambahan atas namanya. Pastikan limitnya 0. Pastikan tidak ada 1 rupiah pun yang bisa dia tarik lagi. Ada jeda singkat. Pak Robert, seorang bankir veteran, akhirnya mengerti. Saya paham, Bu Arini. Sebuah kehormatan melayani Anda. Dokumen akan siap saat Anda tiba. Arini menutup telepon. Dia bangkit, mengambil kunci mobil konvertible miliknya, mobil yang jarang ia pakai karena Bagas bilang, terlalu mencolok. Dia berjalan melewati kamar tidur mereka. Dia berhenti sejenak di walk-in closet. Sisi kanan, tempat barang-barang Bagas dulu tergantung rapi, kini kosong melompong. Bersih. Seperti tidak pernah ada. Arini tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Dia benar-benar telah mengemas semua jejak suaminya keluar dari rumah ini. Dia melihat ke cermin besar di ruangan itu. Wanita yang menatap balik bukanlah Arini yang penurut, yang selalu tersenyum dan mengiyakan, yang pura-pura tidak tahu suaminya lembur di mana. Wanita di cermin itu memiliki mata yang tajam, rahang yang tegas, dan ekspresi yang tak terbaca.
Itu adalah Arini Setiadharma. Dia merapikan blazernya. Baiklah, Bagas, bisiknya pada bayangannya sendiri. Kamu bilang kamu butuh uang untuk dinas MU. Aku sudah berikan. Sekarang, lanjutnya, berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang, saatnya aku yang bekerja. Arini menyalakan mesin mobilnya. Raungan mesin yang bertenaga itu terdengar seperti musik terindah di telinganya. Sambil mengemudi keluar dari gerbang rumahnya, dia memutar sebuah lagu klasik yang mengalun pelan. Dia tidak akan pergi ke bank dulu. Ada satu tempat lain. Dia mengarahkan mobilnya ke kantor leasing tempat semua mobil mewah yang dipakai Bagas atas nama perusahaan terdaftar. Saya mau menarik semua fasilitas kendaraan atas nama Bagas Pranowo, katanya pada manajer operasional yang langsung menyambutnya. Termasuk sedan hitam yang sedang dibawanya keluar kota. Saya punya data GPS-nya. Silakan ambil unitnya. Segera. Satu demi satu. Rapi. Tanpa ampun. Arini sedang tidak membalas dendam. Dia sedang melakukan restrukturisasi hidupnya. Dan Bagas Pranowo adalah aset busuk yang harus segera dilikuidasi. Taksi yang membawa Bagas tidak berbelok ke arah bandara. 10 menit setelah meninggalkan kompleks perumahan mewah itu, Bagas mengetuk kaca pemisah. Berhenti di depan, Pak. Di apartemen lobi C. Taksi itu menepi. Bagas membayar dengan selembar uang 100 ribuan, kembaliannya ambil saja, katanya dengan nada dermawan. Dia menarik 3 koper besarnya keluar dari bagasi, merasa seperti raja yang baru saja memenangkan perang. Dia tidak perlu repot-repot menyamar atau bersembunyi. Apartemen ini, sebuah unit studio sederhana, adalah tempat persembunyiannya dengan Sinta selama 6 bulan terakhir. Tempat di mana rencana besar ini disusun. Dia menekan bel unit 3301. Pintu terbuka seketika. Di sanalah Sinta, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek, rambutnya tergerai. Wajahnya berseri-seri. Mas, pekiknya pelan, langsung melompat ke pelukan Bagas, melingkarkan kakinya di pinggang pria itu. Bagas tertawa, mengangkat tubuh Sinta sambil menendang pintu hingga tertutup. Mereka berciuman dengan liar, ciuman yang terasa seperti perayaan. Berhasil, bisik Bagas di sela-sela ciuman itu, menurunkan Sinta ke lantai. Berhasil, sayang. Dia tidak curiga sedikit pun. Sinta tertawa, tawa melengking yang penuh kemenangan. Sudah kubilang, kan, Mas? Istrimu itu terlalu polos. Tipe wanita kaya yang berpikir semua orang sebaik dirinya. Bagas berjalan ke tengah ruangan, melepaskan jam tangan mahal pemberian Arini dan melemparkannya ke meja. Polos itu kata yang terlalu halus. Bodoh, lebih tepatnya. Dia menunjuk ke 3 koper besar yang baru saja diseretnya masuk. Kau tahu? Dia bahkan membantuku berkemas. Dia memasukkan semua bajuku ke koper-koper ini. Katanya, biar Mas nggak repot laundry di sana. Hahaha. Sinta menutup mulutnya, pura-pura terkejut. Ya ampun. Dia benar-benar mengusirmu secara halus tanpa dia sadari. Tepat, seru Bagas. Dia mempermudah kepindahan kita, sayang. Mata Sinta lalu tertuju pada tas tangan yang dibawa Bagas. Itu? Bagas tersenyum licik. Dia membuka tas itu dan menumpahkan isinya ke atas tempat tidur. Beberapa gepok uang tunai yang tebal dan sebuah kartu platinum. Mata Sinta berbinar. Mas, itu? Seperti yang aku janjikan. Bagas mengambil kartu itu dan mengeluskannya di pipi Sinta. Kartu ATM Arini Setiadharma. Tanpa limit. Dia memberikannya begitu saja. Katanya, biar praktis. Ya Tuhan. Sinta merebut kartu itu, membolak-baliknya seolah itu adalah berlian langka. Pinnya? Jangan bilang dia. Oh, dia melakukannya. Potong Bagas, senyumnya semakin lebar. Dia bilang, pinnya tanggal ulang tahun pernikahan kami. Keduanya terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. Menjijikkan, seru Sinta sambil tertawa. Dia benar-benar, astaga. Dia pikir itu romantis. Romantis sekali, timpal Bagas, memeluk Sinta dari belakang. Dia sedang mendanai pernikahan kita dengan kenangan cintanya.
Indah sekali, bukan? Sangat indah, desah Sinta, bersandar di dada Bagas. Dia menatap kartu di tangannya. Jadi, apa rencana kita hari ini, calon suamiku? Pertama, kata Bagas, mengambil kunci mobil Sinta, mobil kreditan murah yang akan segera mereka singkirkan, kita ke Permata Hijau. Aku mau tunjukkan istana kita. Aku sudah ambil kuncinya dari laci kerja Arini kemarin. Kita akan ke sana sekarang, Pekit Sinta girang. Tentu. Aku mau kamu lihat mahar pernikahanmu. Setelah itu, lanjut Bagas, mengambil gepokan uang tunai dan kartu ATM itu, memasukkannya ke sakunya, kita ke butik. Bayar lunas gaun pengantin impianmu. Lalu kita ke wedding organizer, lunasi sisa tagihan gedung dan catering. Hari ini, kita habiskan uang si bodoh itu. Perjalanan ke Permata Hijau terasa seperti mimpi. Kompleks itu adalah salah satu yang termahal di pinggir kota. Bagas memarkir mobil Sinta di depan sebuah rumah minimalis modern yang sangat besar dengan 2 lantai dan kolam renang kecil di halaman belakang. Ini dia, sayang, kata Bagas, membuka gerbang. Mas, ini luar biasa. Sinta berlari masuk, matanya berkaca-kaca karena ambisi yang tercapai. Mereka masuk ke dalam rumah yang masih kosong itu. Gema langkah kaki mereka terdengar di ruangan yang luas. Mereka berlari dari kamar ke kamar, merencanakan di mana perabotan akan diletakkan. Di sini sofa beludru kita, seru Sinta dari ruang tamu. Dan di sana TV 80 inci. Bagas menyusulnya, memeluknya dari belakang sambil menatap ke arah taman lewat jendela kaca yang besar. Dan di kamar utama, bisiknya di telinga Sinta, kita akan merayakan kebebasan kita. Selamanya. Sinta berbalik dalam pelukan Bagas. Aku tidak percaya ini nyata, Mas. Percayalah, sayang. Ini baru permulaan. Sinta tersenyum, lalu ekspresinya berubah menjadi sedikit mencemooh. Kasihan sekali Arini, katanya pelan, seolah sedang memikirkan sesuatu yang lucu. Dia pasti sedang duduk sendirian di rumah besarnya, merajut atau apalah yang dilakukan istri-istri kuno, sambil menangis merindukan suaminya. Bagas tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menggema di seluruh rumah kosong itu. Biarkan saja dia merajut. Sebentar lagi, dia akan sibuk merajut surat cerainya sendiri, kata Bagas. Ayo, masih banyak uang yang harus kita habiskan. Mereka meninggalkan rumah itu, bergandengan tangan, merasa tak terkalahkan. Selama sisa hari itu, kartu platinum Arini Setia Dharma bekerja keras. Gesek di butik desainer. Gesek di kantor wedding organizer. Gesek di toko perhiasan untuk gelang berlian yang Sinta inginkan sekali. Setiap kali transaksi berhasil, setiap kali struk tagihan keluar, mereka merasa semakin berkuasa. Mereka tidak tahu, di seberang kota, Arini sedang mengawasi setiap transaksi itu masuk ke notifikasi ponselnya, sambil tersenyum tipis. Gesek terus, sayang, gumam Arini pada layar ponselnya. Habiskan yang banyak. Buat pestamu semewah mungkin. Di apartemen studio mereka malam itu, Sinta dan Bagas tertidur pulas, kelelahan setelah seharian, berbelanja, dipeluk oleh rasa aman palsu dan euforia kemenangan. Mereka bermimpi tentang pesta pernikahan mewah yang tinggal menghitung hari. Hari itu adalah H1. Sehari sebelum Bagas dan Sinta akan meresmikan perselingkuhan mereka di atas panggung kemewahan yang dibayar oleh air mata dan uang Arini. Suasananya penuh gairah dan antisipasi. Sinta menghabiskan paginya di spa paling mahal di kota, mengambil paket bridal lengkap. Lulur, pijat, manicure, pedicure. Dia sibuk mengambil foto selfie dengan wajah tertutup masker emas, mengirimkannya ke Bagas dengan caption, "Calon istrimu lagi dipercantik, Mas." Memberikan teman. Dia benar-benar merasa seperti ratu. Semua staf di sana memanggilnya Nyonya Bagas, dan dia menyukainya. Dia sudah memblokir semua rekan kerjanya di media sosial, kecuali beberapa yang dia anggap selevel dan diundang ke pesta. Dia tidak sabar memamerkan status barunya. Sementara itu, Bagas berada di ballroom hotel megah, tempat resepsi akan diadakan. Dia menyisir setiap detail dengan wedding organizer. Bunga impor? Cek. Lampu kristal? Cek. Band akustik? Cek. Semuanya sempurna, Pak Bagas, kata manajer WO itu,
seorang wanita bernama Rika. Tinggal satu hal terakhir, pelunasan untuk kamar-kamar tamu VVIP. Keluarga Nyonya Sinta katanya akan check-in siang ini, kan? Administrasinya harus selesai sebelum mereka tiba. Tentu, kata Bagas, merasa pongah. Dia adalah pria yang memegang kendali. Berapa totalnya? Rika menyebutkan angka puluhan juta. Bagas hanya tersenyum. Angka segitu bukan apa-apa. Mereka berjalan ke meja resepsionis hotel. Bagas mengeluarkan kartu kredit tambahan atas namanya, kartu yang terhubung ke rekening Arini, yang biasa ia pakai untuk keperluan kantor. Dia menyerahkannya dengan gaya kasual. Tolong, ya. Resepsionis itu tersenyum, menggesek kartu. Senyumnya sedikit memudar. Dia menggesek lagi. Mohon maaf, Pak Bagas, kata resepsionis itu pelan, mencoba sopan. Kartunya ditolak. Senyum Bagas langsung hilang. Ditolak? Apa maksudmu? Itu kartu platinum. Coba lagi, mungkin jaringannya. Resepsionis itu menggesek sekali lagi. Tetap tidak bisa, Pak. Pesannya, hubungi bank penerbit. Apakah Bapak punya kartu lain? Wajah Bagas mulai memanas. Dia melirik Rika dari Weo yang mulai terlihat sedikit cemas. Tentu saja, gerutu Bagas. Dia benci terlihat gagal. Dia merogoh dompetnya dan dengan penuh percaya diri mengeluarkan kartu pamungkasnya. Kartu debit platinum atas nama Arini Setiadharma. Kartu yang sudah dia pakai berbelanja gila-gilaan kemarin. Pakai ini, katanya, nadanya sedikit ketus. Langsung debit saja. Baik, Pak. Resepsionis mengambil kartu itu. Mohon PIN-nya, Pak. Bagas menggeser mesin edisi itu, lalu dengan penuh keyakinan mengetikkan 6 digit, tanggal ulang tahun pernikahan mereka. BP. Layar kecil itu berkedip merah, PIN salah. Darah serasa surut dari wajah Bagas. Hah? Kok? Mungkin Bapak salah tekan? Tanya resepsionis itu hati-hati. Tidak mungkin, bentak Bagas. Dia merebut mesin itu. Dia mengetik ulang, pelan-pelan. Satu persatu. Tanggal yang sudah dia hafal di luar kepala. BIP. PIN salah. Percobaan 2 dari 3. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ini tidak lucu. Sebentar, katanya, suaranya bergetar. Dia berjalan cepat ke mesin ATM yang ada di lobi hotel. Rika mengikutinya dengan tatapan cemas. Bagas memasukkan kartu itu ke mesin ATM. Dia menarik napas. Dia ketikkan PIN itu sekali lagi. Layar ATM memproses. Lalu muncul pesan. PIN yang Anda masukkan salah. Kartu Anda telah diblokir. Silakan hubungi bank penerbit Anda. Kartu itu tertelan mesin. Tidak. Bagas memukul mesin ATM itu dengan kepalan tangannya, membuat beberapa tamu hotel menoleh. Pak Bagas, ada apa? Tanya Rika, panik. Kartunya tertelan. Sialan. Jaringan bank ini pasti sedang kacau, teriak Bagas, berusaha mencari alasan. Tapi di dalam hatinya, sebuah ketakutan yang dingin mulai merayap. Dia gemetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Arini. 1 dering. 2 dering. 3 dering. Lalu klik. Nomor yang Anda tuju sedang dialihkan ke layanan kotak suara. Dia mematikan panggilan itu. Tangannya gemetar hebat. Dialihkan? Arini tidak pernah mengalihkan panggilannya. Dia mencoba menelepon lagi. Langsung masuk kotak suara. Dia mencoba lagi. Kotak suara. Sialan, Arini. Angkat teleponnya, desisnya panik. Dia beralih menelepon Sinta, yang masih di spa. Halo, sayang. Suara Sinta terdengar riang dari seberang. Gimana? Udah beres semua? Sin, ada masalah, kata Bagas cepat, suaranya tercekat. Kartunya Arini diblokir. Tertelan ATM. Teleponnya juga nggak aktif, dialihkan terus. Keriangan di suara Sinta langsung lenyap. Apa? Diblokir? Kok bisa? Terus gimana kita bayar kamar hotel keluarga aku? Mereka udah di jalan, Mas. Tenang. Aku lagi urus, bohong Bagas. Dengar, kita masih punya sisa uang tunai yang kemarin, kan?
Aku pakai itu dulu untuk bayar deposit kamar. Sebagian? Sisa? Sisa uangnya kan gak banyak, Mas. Itu buat bayar make up artis besok pagi. Pakai itu dulu. Aku yakin ini cuma gangguan jaringan. Nggak mungkin dia tahu, kata Bagas, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Pasti dia lagi sibuk arisan atau yoga, ponselnya di silent. Besok pagi pasti sudah beres. Sinta terdiam sejenak. Kamu yakin, Mas? Aku kok jadi nggak enak hati ya? Yakin. Sudah, kamu lanjut saja perawatannya. Jangan panik. Semuanya akan baik-baik saja, tegas Bagas. Besok adalah hari pernikahan kita. Tidak ada yang bisa merusaknya. Bagas menutup telepon. Dia kembali ke resepsionis dengan wajah pucat, mengeluarkan sisa uang tunai dari dompetnya. Ini, untuk deposit 2 kamar dulu. Sisanya saya lunasi besok pagi. Pasti. Resepsionis itu menerimanya dengan ragu. Bagas berjalan keluar dari lobi hotel. Dia menatap ponselnya, ke nama, Arini, istri, di kontaknya. Dia terus menekan tombol panggil. Kotak suara. Kotak suara. Kotak suara. Keyakinan bodohnya mulai retak. Untuk pertama kalinya, dia sadar. Bagaimana jika istri bodoh yang dia hina-hina itu ternyata tidak bodoh sama sekali? Malam itu, Bagas nyaris tidak tidur. Dia bolak-balik di kamar hotelnya, kamar standar, bukan suite yang dia janjikan untuk Sinta, terus-menerus mencoba menelepon Arini. Ponselnya kini mati total. Bukan hanya dialihkan, tapi mati. Sialan, desisnya, melempar ponsel itu ke tempat tidur. Ketakutan itu nyata. Tapi di sisi lain, egonya berbisik. Mungkin dia marah karena aku pergi. Mungkin dia sengaja mematikan ponselnya agar aku panik. Tapi dia tidak mungkin tahu. Tidak. Dia harus melanjutkan ini. Membatalkan pernikahan sekarang akan jauh lebih memalukan. Keluarga besar Sinta sudah tiba. Ratusan undangan telah disebar. Pagi, Mas. Suara Sinta di telepon terdengar tegang, dibuat-buat ceria. Dia berada di bridal suite, yang depositnya dibayar Bagas dengan uang tunai terakhir mereka. Timwa sudah datang, nih. Bagus, sayang, jawab Bagas, mencoba terdengar tenang. Mas, suara Sinta berbisik, mereka minta pelunasan sebelum make up. Jantung Bagas serasa diremas. Apa? Bukannya sudah kubayar lunas? Baru DP, Mas. Mas bilang sisanya hari ini. Gimana nih? Mereka nggak mau mulai kerja kalau belum lunas. Malu, Mas, di depan banyak orang. Bagas memijat pelipisnya. Habis. Uang tunai mereka sudah habis untuk deposit kamar hotel keluarga Sinta kemarin. Bilang transfernya lagi pending, kata Bagas putus asa. Bilang m-banking lagi error. Nggak bisa, Mas. Mereka nggak percaya. Mereka mau tunai atau transfer detik ini juga. Bagas terdiam. Dia tidak punya apa-apa lagi. Mas? Desak Sinta, suaranya mulai bergetar panik. Sinta, dengar, kata Bagas, kamu nggak punya simpanan dulu? Sedikit saja, buat bayar mereka? Aku janji, malam ini, setelah pesta, semua uang amplop buat kamu. Aku ganti 3 kali lipat. Hening sejenak. Terdengar Sinta menarik napas tajam. Kamu gila ya, Mas? Kamu yang janjiin aku pernikahan mewah. Kenapa sekarang aku yang harus bayar? Jangan teriak, bentak Bagas. Ini cuma masalah teknis ban. Kamu mau pernikahan kita batal cuma karena mua? Mau malu kita berdua? Terdengar isakan tertahan. Oke, desis Sinta. Oke. Aku pakai kartu kreditku. Tapi awas kamu, Mas. Malam ini juga kamu harus ganti. Pasti, sayang. Pasti, kamu yang terbaik. Bagas menutup telepon, bersandar ke dinding, keringatnya bercucuran. Dia berhasil. Setidaknya untuk sekarang. Pukul 10 pagi. Aula akad nikah di hotel itu sudah didekorasi dengan ribuan mawar putih dan lili. Mewah, persis seperti yang ada di majalah. Semua sudah dibayar lunas oleh Arini 3 minggu lalu. Bagas,
Kini terbalut beskap pengantin berwarna putih gading yang mahal, duduk di depan meja akad. Tangannya gemetar hebat. Di sampingnya duduk ayah Sinta, yang menatapnya dengan bangga. Sudah siap, nak Bagas? Tanya sang penghulu. Bagas menelan ludah. Dia menatap Sinta yang baru saja masuk, terlihat cantik luar biasa. Makeup itu berhasil menyembunyikan mata bengkaknya karena menangis panik tadi pagi. Sinta memaksakan senyum. Fokus, Bagas. Fokus, pikirnya. Selesaikan ini. Setelah ijab kabul, semua akan sah. Setelah sah, Arini tidak bisa apa-apa. Dia menjabat tangan ayah Sinta. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sinta Wulandari binti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suaranya lantang, meski sedikit bergetar. Sah, sah. Gema kata, sah, itu seperti musik di telinga Bagas. Dia berhasil. Dia legal. Dia kini suami Sinta. Dia menoleh ke Sinta dan memasang cincin di jarinya. Dia mencium kening Sinta, dan kilatan blitz kamera menyilaukan mata mereka. Dia merasa di puncak dunia. Ketakutan soal uang lenyap sesaat. Dia adalah pemenangnya. Malam harinya, pesta resepsi adalah definisi dari kemegahan. Ballroom hotel megah disulap menjadi taman ajaib. Makanan melimpah di setiap sudut. Ratusan tamu, kebanyakan rekan bisnis Bagas, yang sebenarnya adalah relasi Arini dan keluarga besar Sinta, berdecak kagum. Orang tua Sinta adalah yang paling bahagia. Mereka berdiri di pintu masuk, menyalami tamu-tamu penting, merasa status sosial mereka terangkat. Putri kami, Sinta, menikah dengan Pak Bagas Pranowo, kata mereka berulang kali dengan bangga. Di atas pelaminan emas yang megah, Bagas dan Sinta duduk seperti raja dan ratu. Luar biasa, Mas, bisik Sinta, matanya berbinar melihat kemewahan di sekelilingnya. Kepanikan paginya sudah terlupakan. Apa ku bilang? Balas Bagas, senyumnya lebar. Dia melirik ke kotak angpau besar di sudut yang mulai terisi. Masalah kecil tadi pagi, lupakan saja. Malam ini, kita adalah pasangan paling bahagia di kota ini. Mereka berdansa. Mereka memotong kue pernikahan setinggi 7 tingkat. Mereka tertawa dan berfoto. Untuk beberapa jam, mereka benar-benar lupa. Mereka lupa bahwa semua kemewahan ini dibangun di atas pondasi kebohongan. Mereka lupa bahwa ada seseorang di luar sana yang sedang mengawasi, menunggu waktu yang tepat. Saat pesta hampir berakhir, saat para tamu terakhir mulai berpamitan, Bagas merasa lega. Dia berhasil. Dia menang. Dia mendapatkan istri muda yang cantik, pesta yang luar biasa, dan, dia pikir, akan segera mendapatkan uang angpau yang melimpah. Ayo, sayang, bisiknya pada Sinta, waktunya kita ke suite pengantin. Sinta terkikik. Mereka berjalan meninggalkan ballroom, bergandengan tangan, merasa tak terkalahkan. Mereka tidak tahu bahwa mimpi indah itu akan berakhir tepat di balik pintu kamar mereka. Honeymoon suite itu adalah puncak kemewahan. Lebih besar dari apartemen studio Sinta. Kelopak mawar ditebar di atas spray sutra. Sebotol sampanye mahal terdingin dalam ember perak di sudut ruangan. Bagas menutup pintu kamar dengan bunyi klik yang memuaskan. Akhirnya, kita berhasil, desah Bagas, melonggarkan dasi kupu-kupunya. Sinta terkikik, menendang lepas sepatu hak tingginya yang menyiksa. Aku masih tidak percaya, Mas. Pesta itu, ya Tuhan, semua orang membicarakannya. Dia berlari dan menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, tenggelam dalam kelopak mawar. Akhirnya, Nyonya Bagas Pranowo. Bagas tersenyum, kelegaan membanjirinya. Kepanikan soal kartu yang diblokir terasa seperti kenangan jauh. Paling-paling Arini marah karena teleponnya tidak diangkat, jadi dia blokir sementara. Besok aku urus. Malam ini, dia hanya ingin menikmati kemenangannya. Dia melirik kotak angpau besar yang dibawa oleh staf hotel ke sudut kamar. Nanti kita hitung itu, kata Bagas, mendekati Sinta. Sekarang, waktunya. Tok, tok, tok. Sebuah ketukan tajam dan sopan di pintu menginterupsi mereka. Bagas mengerang. Siapa sih, malam-malam begini? Room service? Sinta cemberut. Abaikan saja, Mas.
Tok, tok, tok. Ketukan itu lebih tegas. Sialan, gerutu Bagas. Dia berjalan ke pintu dan membukanya dengan kesal. Seorang bellboy hotel berdiri di sana, tersenyum ramah. Di atas trolinya, ada sebuah kotak kado yang sangat besar dan elegan. Dibungkus kertas perak mewah dengan pita satin hitam pekat. Selamat malam, Pak Bagas, Nyonya Sinta, sapa bellboy itu. Selamat atas pernikahannya. Ya, terima kasih. Ada apa ini? Tanya Bagas, tidak sabar. Sebuah paket hadiah, Pak. Diantar sore tadi oleh kurir khusus. Ada instruksi sangat jelas untuk diantar ke kamar Bapak tepat pukul 11 malam. Tidak boleh lebih cepat, tidak boleh terlambat. Sinta, penasaran, bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke pintu. Wow, besar sekali. Dari siapa, Mas? Bagas menatap bellboy itu. Dari siapa? Bellboy itu mengangkat sebuah kartu kecil yang tergantung di pita. Dia membacanya dengan jelas, sebuah hadiah pernikahan spesial untuk Bagas dan Sinta dari Ibu Arini Setiadharma. Hening. Senyum Sinta lenyap. Wajah Bagas mengeras. Udara di lorong itu terasa mendingin. Arini, desis Sinta, matanya menyipit. Berani sekali dia. Mau apa lagi dia? Pamer kalau dia masih peduli. Bagas tidak mengatakan apa-apa. Jantungnya yang tadi tenang kini mulai berdebar kencang. Baik, katanya pada bellboy itu, suaranya datar. Bawa masuk. Bellboy itu mendorong troli masuk, meletakkan kotak itu di meja kopi, membungkuk hormat, lalu pergi. Kini, hanya mereka berdua dan kotak misterius itu. Buka, Mas, kata Sinta, menyilangkan tangan di dada. Aku ingin lihat apa yang dikirim oleh istri tuamu itu. Paling-paling vas bunga murahan. Tangan Bagas sedikit gemetar. Dia menarik pita hitam itu. Pita itu terlepas dengan mulus. Dia membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, tergeletak di atas bantalan satin hitam, ada 3 benda. Sebuah tablet terbaru, masih mengilap. Sebuah amplop coklat tebal berlogo firma hukum. Sebuah amplop putih tebal berlogo Setiadharma Group. Tablet? Sinta tertawa sinis. Dia pikir kita tidak mampu beli. Bagas mengambil tablet itu. Berat dan dingin. Dia menekan tombol daya. Layar itu menyala seketika. Tidak ada menu utama. Tidak ada aplikasi. Hanya satu file video yang langsung berputar otomatis dengan suara maksimal. Video itu dimulai. Itu adalah rekaman CCTV dari lift di kantor mereka. Tanggalnya, 6 bulan lalu. Di layar, Bagas terlihat menarik Sinta ke sudut lift yang sepi, menciumnya dengan buas. Mas, pekit Sinta, wajahnya pucat. Video berganti. Kali ini rekaman dari kamera tersembunyi di sebuah restoran mewah. Tanggal, 2 bulan lalu. Saat Bagas seharusnya rapat dengan klien di luar. Suara mereka terdengar jernih. Suara Sinta, kapan kamu ceraikan si tua itu, Mas? Aku bosan main sembunyi-sembunyi. Suara Bagas, sabar, sayang. Kita kuras dulu uangnya. Dia itu lumbung emas kita. Biarkan dia bayar semua tagihan kita, baru kita tendang. Video berganti lagi. Rekaman audio chat mereka. Suara Bagas, aku akan bilang mau dinas. Aku akan minta kartu ATM-nya. Ku bilang buat jamu klien, padahal buat bayar lunas rumah mahar kita. Hahaha. Suara Sinta, hahaha, istri paling bodoh sedunia. Aku nggak sabar pindah ke rumah baru kita. Satu persatu, semua pengkhianatan mereka, semua hinaan mereka, semua rencana busuk mereka, diputar ulang di depan mata mereka. Wajah Bagas seputih kertas. Sinta mundur beberapa langkah, tangannya menutup mulut, matanya terbelalak ngeri. Dia tahu, bisik Sinta, suaranya bergetar. Dia tahu selama ini. Video itu berakhir. Layar menjadi hitam, lalu muncul tulisan putih sederhana. Selamat menikmati pernikahan kalian. AS. Tablet itu jatuh dari tangan Bagas ke karpet tebal. Sunyi. Hanya suara napas mereka yang terengah-engah. Tangan Bagas yang gemetar hebat kini meraih amplop pertama. Amplop coklat dari kantor hukum Handoko All Partners. Dia merobeknya.
Di dalamnya ada setumpuk dokumen resmi. Di halaman paling depan, tertulis dengan huruf kapital tebal. Gugatan cerai. Di bawahnya, tertera stempel basah Pengadilan Agama, tertanggal 2 hari yang lalu. Gugatan itu telah didaftarkan bahkan sebelum Bagas pergi. Alasannya, perselingkuhan berat, zina, dan penipuan. Tuntutannya, tidak ada pembagian harta gonogini sepeser pun. Semua aset kembali ke Arini. Cerai. Gumam Bagas kosong. Sinta, kini histeris, menyambar amplop kedua. Amplop dari Setyadharma Group. Ada 2 surat di dalamnya. 1 untuknya, 1 untuk Bagas. Dia membuka surat atas namanya. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Diberhentikan dengan tidak hormat, baca Sinta, suaranya naik 1 oktav. Terhitung sejak tanggal surat ini, atas dasar tindakan asusila berat di lingkungan kerja dan pelanggaran etika perusahaan. Dia melihat ke surat Bagas. Isinya sama. Dipecat, jerit Sinta. Kita dipecat, Mas. Kita dipecat. Sampahnya masih mendingin di embernya. Kelopak mawar masih berserakan indah di tempat tidur. Tapi euforia itu telah menguap. Kebahagiaan lenyap dalam sekejap, digantikan oleh teror yang dingin dan menusuk. Pernikahan mewah itu hanyalah sebuah panggung. Dan mereka berdua adalah badut utamanya. Arini tidak hanya tahu. Dia telah merencanakan semuanya. Jeritan Sinta menggema di suite pengantin itu, memantul di antara dinding berlapis sutra. Tapi jeritan itu cepat terganti oleh keheningan yang memekakkan telinga. Keheningan di mana mereka berdua bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang berpacu ketakutan. Bagas menatap kosong ketiga benda di meja, tablet yang kini layu, surat cerai yang dingin, dan surat PHK yang brutal. Dia tidak bisa bergerak. Ini bukan sekadar ketahuan. Ini adalah eksekusi. Sinta, di sisi lain, bergetar hebat. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Mas, bilang sesuatu. Mas, pekiknya, mengguncang lengan Bagas. Bagas hanya bisa menggeleng pelan. Dia tahu, bisik Bagas, suaranya serak. Arini, dia tahu semuanya. Sejak awal. Telepon di meja nakas berdering. Suaranya yang tajam membelah keheningan, membuat mereka berdua tersentak kaget. Bagas menatap telepon itu seolah itu adalah seekor ular. Sinta memekik. Jangan diangkat. Tapi Bagas, dengan gerakan seperti robot, mengangkat gagang telepon. Halo? Selamat malam, Pak Bagas Pranowo. Suara di seberang terdengar formal dan sedingin es. Itu Tuan Hartono, manajer hotel. Mohon maaf mengganggu malam pernikahan Anda. Ada masalah administrasi yang sangat mendesak. Saya dan tim keamanan saya sedang dalam perjalanan ke kamar Anda. Sekarang. Apa? Sekarang? Klik. Telepon ditutup. Gimana, Mas? Siapa? Tanya Sinta panik. Manajer hotel. Dia mau ke sini. Sekarang. Belum sempat Bagas menyelesaikan kalimatnya, ponsel Sinta di atas tempat tidur mulai berdengung tanpa henti. Notifikasi WhatsApp, Instagram, dan panggilan tak terjawab masuk beruntun seperti rentetan tembakan. Mas, Mas. Sinta meraih ponselnya, tangannya gemetar. Layarnya penuh dengan pesan. Dia membuka grup, keluarga besar ayah. Sebuah video baru saja dikirim oleh salah satu sepupunya. Video yang sama. Video perselingkuhan mereka. Di bawahnya, puluhan pesan bermunculan. Astagfirullah. Sinta, ini beneran kamu? Ya Tuhan, malu-maluin. Ini video apa? Bapak, Ibu, ini Sinta beneran selingkuh sama suami orang? Tidak. Sinta menjerit, melempar ponselnya ke dinding. Dan pada saat itu, gedebuk, gedebuk, gedebuk. Pintu kamar mereka digedor dengan brutal, bukan diketuk. Sintuleni, buka pintunya. Ayah ini. Bekak. Itu adalah suara ayahnya. Tapi bukan suara ayah yang bangga seperti tadi sore. Itu adalah raungan pria yang terluka dan murka. Sinta membeku ketakutan. Bagas, dengan sisa keberaniannya, membuka pintu. Di luar, berdiri ayah dan ibu Sinta. Wajah ayahnya merah padam, urat lehernya menonjol.
Ibunya menangis histeris, memukuli dadanya sendiri. Di belakang mereka, beberapa paman dan bibi menatap dengan pandangan jijik dan ngeri. Ayah? Sinta melangkah maju. Wah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sinta, tamparan dari ayahnya. Begitu keras hingga Sinta tersungkur ke lantai. Dasar anak tidak tahu diri. Pelakor, teriak sang ayah, menunjuk-nunjuk wajah Sinta. Kamu menipu kami. Kamu bilang dia pria sukses, pria lajang. Ternyata kamu merebut suami orang. Kamu pakai uang haram untuk pesta ini. Kamu permalukan seluruh keluarga. Ayah, sakit, dengerin dulu. Isak Sinta dari lantai. Diam kamu. Ibunya kini maju, menjambak rambut Sinta. Anak macam apa kamu? Di mana kami harus taruh muka kami, hah? Kami malu, Sinta. Malu? Pak, Bu, tenang dulu. Ini salah paham. Bagas mencoba melerai. Kamu. Ayah Sinta beralih ke Bagas, mendorongnya keras ke dinding. Penipu. Kamu permainkan putri saya. Kamu permainkan keluarga kami. Kamu pikir kami ini apa? Mohon maaf, ada keributan apa ini? Suara dingin Tuan Hartono, sang manajer hotel, memotong kekacauan itu. Dia tiba, diapit oleh dua satpam berbadan tegap. Pak Manajer. Ayah Sinta mencoba menjelaskan. Saya sudah tahu, Pak, kata Tuan Hartono, menatap Bagas dan Sinta dengan dingin. Saya rasa, Bapak dan Ibu juga sudah lihat video yang beredar di lobi. Lobi? Bagas terbelalak. Benar, Pak Bagas. 15 menit yang lalu, video yang sama di tablet itu, secara ajaib, terputar di semua layar monitor di lobby lounge. Semua tamu yang tersisa, staf kami, dan keluarga besar Nyonya Sinta, semuanya melihat. Sinta berhenti menangis. Dia hanya menatap kosong. Aib itu total. Sempurna. Jadi, lanjut Tuan Hartono, kami baru saja menerima email resmi dari Ibu Arini Setiadharma, pemegang sah kartu utama yang dipakai untuk membayar seluruh biaya pernikahan ini, dari ballroom, catering, hingga suite mewah ini. Dia mengangkat tabletnya sendiri. Beliau melakukan penarikan kembali dana, chargeback, atas semua transaksi, dengan alasan penipuan kriminal. Dan beliau melampirkan video ini sebagai buktinya. Mata Bagas membelalak ngeri. Hah? Anda tidak bisa? Saya bisa, Pak. Pembayaran Anda tidak sah. Anda telah menipu hotel kami. Saya harus meminta Anda berdua, Pak Bagas dan Nyonya Sinta, untuk segera meninggalkan properti hotel ini. Sekarang juga. Tapi, barang-barang kami, koper-koper kami, desis Bagas, panik. Kamar Anda yang lain sudah kami kunci, kata satpam itu. Uang? Sinta tiba-tiba teringat. Dia bangkit, berlari ke sudut kamar tempat kotak angpau besar dari kayu berukir itu diletakkan. Itu harapan terakhir mereka. Uang amplopnya. Itu punya kami. Dia mencoba mengangkat kotak berat itu. Satpam kedua melangkah maju, menahan tangan Sinta. Maaf, Nyonya. Seluruh isi kotak ini akan kami sita sementara sebagai jaminan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pembatalan pembayaran. Tidak, itu uang kami. Sinta menjerit seperti binatang terluka, mencoba mencakar satpam itu. Sinta, sudah? Bagas menariknya. Dia tahu mereka sudah kalah telat. Kalian punya waktu 5 menit untuk mengambil barang pribadi yang bisa kalian bawa dengan tangan, kata Tuan Hartono tegas. Setelah itu, kami akan mengantar Anda keluar. Mereka tidak punya apa-apa untuk diambil selain ponsel mereka. Ayah Sinta menatap mereka dengan tatapan membunuh. Jangan pernah pulang ke rumah. Jangan pernah injak rumah saya lagi. Mulai detik ini, kamu bukan anak saya lagi. Ibunya hanya meludah ke lantai di depan kaki Sinta. Dua satpam itu mencengkeram lengan Bagas dan Sinta, menyeret mereka keluar dari suite pengantin itu. Mereka diseret melewati lorong, masuk ke lift. Bukan lift tamu, tapi lift barang yang bau. Lift itu terbuka di lobi belakang, namun mereka harus berjalan melewati lobi utama yang terang benderang untuk keluar. Seluruh staf hotel, resepsionis, pelayan, concierge, berdiri diam, menatap mereka.
Beberapa tamu yang tersisa dan sisa-sisa keluarga Sinta berkumpul, berbisik-bisik. Itu mereka? Masih pakai baju pengantin, diusir. Gila, pelakor zaman sekarang. Memalukan. Setiap bisikan seperti jarum yang menusuk telinga mereka. Sinta, dengan gaun pengantinnya yang mahal kini terlihat kotor dan kusut, menangis terseduh-seduh, menutupi wajahnya. Bagas, dengan beskapnya yang gagah, kini berjalan tertunduk, wajahnya pucat pasi, menahan malu yang tak terperi. Pintu kaca otomatis hotel terbuka. Udara malam yang dingin menerpa wajah mereka. Dua satpam itu mendorong mereka keluar hingga tersungkur di trotoar. Bruk! Mereka jatuh di depan lobi hotel megah, tempat pesta termewah mereka baru saja berlangsung. Masih mengenakan pakaian raja dan ratu semalam. Pintu kaca itu tertutup di belakang mereka. Mereka sendirian. Di jalanan. Tanpa uang sepeser pun. Trotoar itu terasa dingin dan kotor, kontras dengan lantai marmer hangat di ballroom hotel. Pintu kaca yang menutup di belakang mereka terasa seperti pintu penjara. Hening. Hanya ada suara lalu lintas malam Jakarta dan isak tangis Sinta yang tertahan. Gaun pengantin putihnya yang bervolume itu kini menyapu debu jalanan. Bagas berdiri mematung. Pikirannya kosong. Malu, marah, dan takut bercampur aduk menjadi satu rasa mual yang pekat. Mas, kita gimana? Bisik Sinta, suaranya parau karena menangis. Gaunnya yang indah kini terasa seperti kostum badut yang memalukan. Dingin. Bagas tersentak. Dia harus berpikir. Dia tidak bisa hancur di sini. Mobil, katanya tiba-tiba, matanya menyala dengan harapan terakhir. Mobil kantor. Masih ada di parkiran basement. Ayo. Bagas menarik tangan Sinta. Mereka berlari kecil, atau lebih tepatnya, Sinta tertatih-tatih dengan gaunnya, menuju pintu masuk parkir basement hotel. Harapan itu memberi mereka sedikit kekuatan. Seorang satpam yang berjaga di pos portal parkir langsung menghentikan mereka. Maaf, Pak, Bu. Mau kemana? Tanyanya, tatapannya curiga. Dia jelas mengenali mereka sebagai pengantin yang diusir. Mobil saya. Di dalam, bentak Bagas, mencoba terdengar berwibawa. Sedan hitam B1 SYG. Minggir. Satpam itu tidak bergeming. Dia memeriksa clipboardnya di bawah cahaya lampu pos yang redup. B1 SYG, atas nama Bagas Pranowo, fasilitas dari Setyadharma Group. Ya, itu saya, seru Bagas, tidak sabar. Satpam itu menggeleng pelan, matanya menatap mereka dengan campuran kasihan dan cemooh. Maaf, Pak. Mobil itu sudah diambil oleh pihak liasing tadi sore. Tepatnya, pukul 17. Diambil? Pekit Bagas. Diambil atas dasar apa? Saya tidak menunggak. Perintah langsung dari pemilik utama aset, Pak. Ibu Arini Setyadharma. Beliau menarik semua fasilitas perusahaan atas nama Bapak. Kaki Bagas serasa lemas. Lututnya gemetar. Dia bersandar ke dinding pos satpam. Habis. Harapan terakhir mereka untuk melarikan diri dengan sedikit harga diri telah dipotong. Arini tidak melewatkan satu detail pun. Dia sudah merencanakan ini berhari-hari. Tadi sore, saat Bagas sedang bersiap-siap untuk akad nikahnya, mobilnya sedang ditarik. Sinta, mendengar kabar itu, kembali menangis. Kali ini lebih keras, raungan putus asa yang memilukan. Terus kita gimana, Mas? Nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Orang-orang yang lewat mulai memperhatikan. Sepasang pengantin yang menangis histeris di pos parkir hotel adalah pemandangan yang langka. Diam, Sin. Diam. Bikin malu, desis Bagas, menariknya menjauh dari pos satpam, kembali ke trotoar yang gelap. Malu? Jerit Sinta. Kita sudah malu, Mas. Kita sudah hancur. Gara-gara kamu. Kamu bilang aman. Kamu bilang dia bodoh. Siapa yang bodoh sekarang? Hah? Mereka berdiri di pinggir jalan raya, diterangi lampu jalan. Sepasang raja dan ratu yang baru saja dilengsarkan paksa dari tahta mereka. Kini, hanya ada satu pilihan. Satu tempat terakhir. Rumah, kata Bagas, suaranya serak. Rumah siapa? Rumahku? Aku sudah diusir ayah.
Bukan. Rumah kita, kata Bagas. Rumah mahar di Permata Hijau. Rumah itu, kuncinya masih di aku. Dia merogoh saku beskapnya. Dan benar saja. Di sanalah itu. Segerombol kunci rumah mewah itu, yang dia curi dari laci kerja Arini. Mata Sinta melebar. Mas, kamu yakin? Rumah itu kan, atas nama dia. Dia mungkin lupa soal kunci ini, kata Bagas, keyakinannya kembali sedikit. Kita ke sana. Malam ini kita tidur di sana. Besok kita pikirkan lagi. Ke sana naik apa? Isak Sinta. Dompetku, tasku, semua disita hotel. Uangmu? Bagas memeriksa sakunya. Kosong. Habis untuk deposit kamar keluarga Sinta. Malam itu, mereka adalah dua orang terkaya dalam balutan busana termahal, namun tak punya uang sepeser pun untuk ongkos. Bagas menelan ludahnya. Harga dirinya sudah terkoyak, tak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Dia melihat sebuah becak yang mangkal tak jauh dari mereka. Pengemudinya tampak setengah tertidur. Tunggu sini, desis Bagas. Dia berjalan ke tukang becak itu. Pak? Tukang becak itu terbangun, mengucek matanya. Dia terkejut melihat seorang pria berbeskap pengantin di depannya. Loh, Mas? Pengantin? Kok jalan kaki? Pak, tolong, suara Bagas bergetar. Dia benci melakukan ini. Antar kami ke perumahan Permata Hijau. Dompet saya tertinggal di hotel. Saya janji, Pak. Sampai di rumah, saya bayar 5 kali lipat. Tukang becak itu memicingkan matanya, curiga. Tapi dia melihat Sinta yang terduduk di trotoar, gaunnya kotor, menangis. Hatinya luluh. Ya sudahlah, Mas. Kasihan pengantin baru kok begini, katanya. Naiklah. Perjalanan itu adalah perjalanan terpanjang dan paling memalukan dalam hidup mereka. Sinta, dengan gaunnya yang mengembang, harus berdesakan dengan Bagas di kursi sempit becak itu. Setiap kayuhan becak terasa seperti sebuah ejekan. Orang-orang di jalan menoleh. Beberapa tertawa. Beberapa menunjuk. Pengantin naik becak tengah malam, dengan wajah sembab. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di gerbang megah Permata Hijau. Itu, Pak, rumah yang itu, tunjuk Bagas, penuh harap. Yang paling besar di tikungan. Becak berhenti. Bagas dan Sinta melompat turun. Tunggu di sini, Pak. Saya ambil uangnya, teriak Bagas. Dia berlari ke gerbang, Sinta tertatih di belakangnya. Dia memasukkan kunci ke lubang kunci gerbang. Tidak bisa berputar. Sialan, gerutunya. Dia mencoba lagi, mengoyangnya dengan paksa. Biar aku, Mas. Sinta mendorongnya. Saat itulah mereka menyadari sesuatu. Gemboknya berbeda. Ini gembok baru yang besar dan berkilau. Dan di gerbang itu, tergantung sebuah spanduk yang tadi tidak terlihat dalam gelap. Bagas menyalakan senter ponselnya, mengarahkan ke spanduk itu. Telah terjual pemilik baru. Dilarang masuk tanpa izin. Terdual? Suara Sinta lebih pelan dari bisikan. Tiba-tiba, lampu taman menyala. Sensor gerak. Dan dari dalam halaman, gonggongan anjing yang buas menyalak, membuat mereka terlonjak kaget. Lampu di lantai atas rumah menyala. Jendela terbuka. Seorang pria berkepala botak berteriak keluar. Hah? Siapa itu? Malingnya? Pergi kali sebelum saya lepaskan anjing saya. Pak, tunggu, teriak Bagas, panik. Ini rumah saya. Saya Bagas. Ada salah paham. Rumah kamu. Pria itu tertawa. Gila kamu ya. Saya beli rumah ini lunas dari Ibu Arini Setiadharma. Baru serah terima kemarin. Pergi. Mas, dia jual rumahnya. Sinta terduduk di aspal, energinya habis total. Dia tertawa, tawa histeris yang menakutkan. Hahaha, dia jual semuanya, kita nggak punya apa-apa. Tukang becak yang mendengar keributan itu sadar dia telah ditipu. Wah, dasar penipu, teriaknya, marah. Katanya rumahnya. Mau kabur ya kalian? Bayar saya. Pak, saya nggak punya uang, Pak. Bagas memohon. Nggak bisa.
Saya udah capek ngayuh jauh-jauh. Bayar. Mata tukang becak itu tertuju pada satu-satunya benda berharga yang tersisa di tubuh Bagas. Jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Hadiah ulang tahun dari Arini. Sini jam tangan kamu. Tukang becak itu tidak menunggu jawaban. Dia menarik paksa tangan Bagas, membuka pengait jam itu dengan kasar, dan merampasnya. Pak, jangan, Pak. Ini bayarannya. Kurang Tukang becak itu meludah ke tanah, lalu mengayuh becaknya pergi dengan cepat, meninggalkan mereka berdua. Bagas dan Sinta terduduk lemas di jalan beraspal yang dingin, di depan rumah impian mereka yang kini menjadi milik orang lain. Diusir, ditipu, dan kini dirampok. Mereka benar-benar sudah di titik nol. Malam itu pekat. Aspal di bawah mereka terasa lebih dingin dari tatapan manajer hotel. Pria pemilik rumah mewah itu sudah mematikan lampunya, meninggalkan mereka dalam kegelapan, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Gonggongan anjing dari balik gerbang sudah berhenti. Sinta telah berhenti tertawa histeris. Kini yang tersisa hanyalah isakan pelan, penuh keputusasaan. Mas, kita beneran gak punya apa-apa lagi? Bagas tidak menjawab. Dia menatap pergelangan tangannya yang kini telanjang. Jam tangan itu, simbol kesuksesannya, hadiah dari Arini, kini lenyap, dirampas oleh tukang becak. Semuanya lenyap. Kita harus ke rumah, bisik Bagas. Suaranya serak. Rumah siapa lagi? Pekit Sinta, lelah. Rumahku? Aku diusir. Rumah mahar? Dijual? Rumah siapa lagi? Rumah Arini, kata Bagas, matanya menatap kosong ke depan. Hanya itu satu-satunya tempat. Kita minta maaf. Kita sujud di kakinya. Nggak mungkin dia setega itu. Kita sudah 10 tahun menikah. Dia pasti masih punya hati. Sinta menatapnya tak percaya. Minta maaf? Setelah semua ini, kita nggak punya pilihan lain. Sin, bentak Bagas, akhirnya meledak. Kita mau tidur di mana malam ini? Di jalan? Mau makan apa? Kamu mau jadi gelandangan dengan gaun pengantin ini? Ketakutan akan menjadi gelandangan jauh lebih besar daripada rasa malu mereka. Mereka mulai berjalan. Tidak ada uang. Tidak ada mobil. Tidak ada taksi. Hanya kaki mereka. Perjalanan dari Permata Hijau ke rumah Arini berjarak puluhan kilometer. Itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidup mereka. Sepanjang malam, mereka berjalan menyusuri pinggir jalan tol, jalanan sepi, dan pasar-pasar yang mulai menggeliat. Sepatu hak tinggi Sinta patah setelah 1 kilometer. Dia melepaskannya, berjalan tanpa alas kaki. Gaun pengantinnya yang mewah kini terseret di aspal kotor, robek di sana-sini, warnanya berubah menjadi abu-abu kusam. Beskap Bagas yang tadi gagah kini lunglai, kotor oleh keringat dan debu. Orang-orang yang berangkat kerja subuh, tukang sayur, supir angkot, pekerja pabrik, menatap mereka dengan pandangan aneh. Sepasang pengantin gila yang berjalan kaki di kegelapan subuh. Setiap tatapan terasa seperti cambukan. Ponsel Bagas sudah lama mati. Ponsel Sinta masih menyisakan daya 3%. Dengan tangan gemetar, Sinta mencoba satu-satunya harapan terakhirnya. Ibunya. Telepon tersambung. Ibu? Isak Sinta. Tolong, Bu. Jemput Sinta. Sinta di jalan, Bu. Sinta nggak punya apa-apa. Terdengar suara berisik di seberang, lalu suara ayahnya yang dingin dan menusuk. Sudah ayah bilang, jangan pernah hubungi rumah ini lagi. Ayah, tolong, ya. Sinta minta maaf. Diam kamu. Kamu pikir kami tidak malu? Semua tetangga sudah tahu. Video kamu sudah menyebar ke seluruh keluarga besar. Kami tidak sudi punya anak pelakor dan menantu penipu. Pergi kalian. Jangan pernah anggap kami orang tuamu lagi. Klik. Telepon terputus. Baterai ponsel Sinta mati. Habis. Sinta berhenti berjalan. Dia terduduk di trotoar yang kotor, di depan sebuah warteg yang baru buka. Dia menatap kosong ke ponselnya yang mati. Semua pintu telah tertutup. Bagas menariknya berdiri dengan paksa. Ayo jalan. Sudah dekat.
Matahari baru saja menampakkan sinarnya ketika mereka akhirnya tiba di depan gerbang kompleks perumahan Arini. Pemandangan yang familiar, namun kini terasa begitu asing. Mereka berjalan tertatih-tatih, seperti dua zombie, melewati pos satpam pagi yang belum tahu apa-apa, hanya menatap mereka bingung. Dan disinilah mereka, di depan gerbang hitam yang menjulang tinggi itu. Rumah megah Arini. Bagas, dengan sisa-sisa harga dirinya yang telah hancur lebur, mengangkat tangannya. Dia tidak menekan bel. Dia menggedor-gedor gerbang itu dengan kepalan tangannya. Arini, buka. Arini, ini aku. Bagas, buka. Rin, teriaknya, suaranya parau. Arini, tolong, kami minta. Buka pintunya. Sinta hanya bisa bersandar di pilar gerbang, menangis tanpa suara. Dia terlalu lelah untuk berteriak. Tidak ada jawaban. Arini. Bagas menggedor lebih keras. Aku tahu kamu di dalam. Arini. Sayang, maafkan aku. Beberapa menit kemudian, pintu utama rumah yang kokoh itu terbuka. Arini melangkah keluar. Dia tidak terlihat seperti wanita yang patah hati. Dia tidak terlihat lelah. Dia tampak segar. Dia mengenakan piyama sutra berwarna gading yang elegan, rambutnya dicepol rapi. Di tangannya, dia memegang secangkir teh panas yang mengepulkan uap. Dia tampak seperti baru saja bangun dari tidur yang paling nyenyak dalam hidupnya. Dia berjalan pelan melintasi tamannya yang asri, diikuti oleh dua satpam baru berbadan tegap dan Pak Handoko, pengacaranya, yang sudah rapi dengan setelan jas. Arini berhenti di balik gerbang, menatap kedua sosok mengenaskan di depannya. Tatapannya tenang, dingin, seolah sedang mengamati serangga. Bagas, sapanya, suaranya datar. Sudah selesai, dinasnya? Cepat sekali. Katanya 2 minggu. Bagas terkesiap, melihat Arini yang begitu tenang dan berkuasa, sementara dia kotor dan hancur, membuatnya sadar betapa bodohnya dia. Arini, saya ngelem. Bagas berlutut di depan gerbang, menggapai jeruji besi itu. Maafkan aku. Aku hilaf, Rin. Aku dibutakan oleh dia. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Ini rumahku juga. Arini tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak lucu. Rumahmu, ulangnya. Rumah ini dibangun di atas tanah warisan kakekku. Setiap batu batanya dibayar oleh Setyadharma Group. Tidak ada 1 rupiah pun uangmu di sini, Bagas. Dia menoleh ke Sinta, yang kini ikut bersujud di aspal yang kotor. Mbak Arini, saya mohon. Mbak? Isak Sinta. Saya minta maaf, saya rela diceraikan Mas Bagas, saya rela pergi, tapi tolong, Mbak, kami lapar, kami belum makan dari semalam. Mata Arini menyipit. Lapar? Bukankah kamu baru saja menikmati pesta pernikahan termewah di kota? Bukankah kamu sudah mencicipi semua catering bintang 5 yang, omong-omong, aku yang bayar? Arini, jangan begini, Rin. Bagas menangis sungguhan. 10 tahun kita, apa itu nggak ada artinya buat kamu? 10 tahun? Wajah Arini mengeras. 10 tahun itu sudah kamu bakar habis saat kamu mengetik PIN, tanggal pernikahan kita, untuk membayar mahar pelakor ini. 10 tahun itu sudah kamu tukar dengan 3 koper yang aku kemaskan untukmu. Dia memberi isyarat pada Pak Handoko. Sang pengacara melangkah maju, menyelipkan beberapa lembar dokumen melalui celah gerbang. Surat cerai itu sudah didaftarkan, kata Arini dingin. Semua aset atas namaku sudah dibekukan dan diamankan. Termasuk rumah ini. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Bagas menatap dokumen di tangannya dengan nanar. Arini berbalik, hendak melangkah pergi. Arini tunggu, teriak Bagas putus asa. Lalu kami harus kemana? Arini berhenti di depan pintu rumahnya. Dia tidak menoleh, hanya sedikit memiringkan kepalanya. Aku sudah mengemas semua barangmu, ingat? Kamu tidak punya apa-apa lagi di sini. Dia melirik Sinta yang masih tersungkur di tanah. Sekarang, kata Arini, suaranya terdengar jelas di udara pagi yang jernih. Silakan pergi dari hidupku. Dan jangan pernah ganggu aku lagi. Dia membuka pintunya, lalu berhenti sejenak, seolah baru teringat sesuatu. Oh, dan Bagas, Sinta,
Dia akhirnya menoleh, dan untuk pertama kalinya pagi itu, dia tersenyum. Senyum yang sama manisnya seperti saat dia melepas Bagas pergi dinas. Selamat menempuh hidup baru. Silakan kalian nikmati pernikahan kalian yang indah. Mungkin di bawah kolong jembatan. Klik. Pintu itu tertutup. Terdengar suara kunci otomatis yang mengunci dengan mantap. Di luar, Bagas dan Sinta tetap membeku. Di tangan Bagas ada surat cerai. Di tubuh mereka melekat baju pengantin yang kini compang-camping dan bau. Matahari mulai meninggi, menyinari aib mereka untuk dilihat seluruh dunia. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanya punya satu sama lain, dan itu adalah hukuman terberat dari semuanya. 6 bulan kemudian, udara di dalam ruangan itu terasa pengap dan panas. Hanya ada satu kipas angin kecil yang berputar lesu di sudut, bunyinya berderit, seolah ikut mengeluhkan nasib. Ini adalah sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3x4 meter di gang sempit di balik pasar. Cat dindingnya sudah mengelupas, menebarkan bau lembab. Sinta, yang dulu berkulit terawat dan berambut salon, kini terlihat kusam. Rambutnya diikat asal-asalan. Dia sedang mengucek pakaian di ember plastik dengan kasar. Kuku-kukunya yang dulu dimanikur rapi, kini patah dan kotor. Airnya mati lagi, desisnya, memukul ember itu dengan kesal. Di atas kasur kapuk tipis di lantai, Bagas berbaring menatap langit-langit. Dia jauh lebih kurus, matanya cekung, janggutnya tak terurus. Pria yang dulu gagah dan penuh percaya diri itu telah lenyap. Masih belum dapat kabar kerja? Tanya Sinta, nadanya ketus, tanpa menoleh. Belum, jawab Bagas, suaranya datar. Siapa yang mau mempekerjakan aku? Nama kita berdua sudah hancur. Diberhentikan tidak hormat karena asusila. Beritanya menyebar di semua grup HRD. Terus kita mau makan apa? Uang hasil jual cincin kawin kita sudah habis buat bayar sewa bulan ini. Diam, Sin, bentak Bagas, akhirnya bangkit duduk. Kamu pikir aku tidak pusing? Ini semua juga gara-gara kamu yang serakah. Terus-terusan mendesakku. Aku? Sinta berdiri, menunjuk Bagas dengan jarinya yang basah oleh sabun. Kamu yang janjiin aku bulan dan bintang. Kamu yang bilang istrimu bodoh. Kamu yang bilang semuanya aman. Siapa yang bodoh sekarang? Cinta yang dulu mereka agung-agungkan, yang dibangun di atas adrenalin perselingkuhan dan impian kekayaan, kini menguap tak bersisa. Yang ada hanyalah dua orang yang terperangkap dalam kebencian, saling menyalahkan atas nasib mereka yang kini lebih buruk dari gelandangan. Tiba-tiba, dari televisi 14 inci milik tetangga sebelah, yang suaranya terdengar jelas menembus dinding tipis, sebuah program berita bisnis menyiarkan sesuatu yang membuat mereka berdua membeku. Dan sebuah pencapaian luar biasa diraih oleh Setyadharma Group. Di bawah kepemimpinan CEO barunya, Ibu Arini Setyadharma, perusahaan berhasil. Bagas dan Sinta serempak menoleh ke arah dinding, seolah bisa melihat menembusnya. Suara presenter itu berlanjut, memuji visi Arini yang brilian, strategi bisnisnya yang tajam, dan kesuksesannya membawa perusahaan menembus pasar Asia Tenggara. Sinta perlahan terduduk kembali di lantai yang dingin. Air mata kepahitan mengalir di pipinya yang kusam. Arini, wanita yang mereka hina sebagai si tua bodoh, kini berada di puncak dunia, dihormati dan dikagumi. Sementara mereka, membusuk di dasar jurang yang mereka gali sendiri. Kalimat terakhir Arini terngiang kembali di telinga mereka, nikmati pernikahan kalian di bawah kolong jembatan. Inilah kolong jembatan itu. Di tempat lain, di rumah megah yang kini terasa lebih lapang dan damai, Arini baru saja menyelesaikan rapat virtual dengan investornya di Singapura. Dia menutup laptopnya. Ruang kerjanya kini tertata ulang. Bersih, minimalis, dan penuh cahaya. Walk-in closet yang dulu terbagi dua, kini sepenuhnya miliknya, dipenuhi koleksi pakaian kerja dan gaun-gaun cantiknya. Tidak ada jejak Bagas tersisa. Dia menyeduh secangkir teh chamomile favoritnya, teh yang sama yang diminumnya di pagi hari dia mengusir mereka. Dia berjalan ke balkon kamarnya, menatap taman yang terawat sempurna di bawah sinar senja. Udara terasa sejuk. Dia tidak lagi memikirkan Bagas. Dia tidak lagi memikirkan Sinta.
Mereka bukan lagi kemarahan atau kesakitan. Mereka hanyalah selembar kwitansi kerugian yang sudah dia arsipkan dan lupakan. Dia sudah melewati proses perceraian yang cepat. Dia sudah membersihkan namanya. Dan dia sudah mengambil alih perusahaan keluarganya dengan tangan yang jauh lebih kokoh dari ayahnya dulu. Arini menyesap tehnya. Dia melihat bayangannya sendiri di pintu kaca besar di depannya. Seorang wanita yang kuat, tenang, dan utuh. Dia tidak tersenyum sinis. Dia tidak tersenyum penuh kemenangan. Dia hanya tersenyum. Senyum tulus seorang wanita yang akhirnya bebas. Rumahnya telah bersih, dan hidupnya baru saja dimulai. 2 tahun kemudian, sebuah mobil konvertible sport berwarna merah marun melaju dengan tenang di jalanan ibu kota, atapnya terbuka, membiarkan angin sore menerpa rambut pengemudinya. Arini Setyadharma. Dia terlihat berbeda, bukan hanya karena potongan rambutnya yang kini lebih pendek dan tegas, atau kacamata hitam desainer yang membingkai wajahnya. Ada aura ketenangan dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Dia baru saja pulang dari peresmian pabrik baru Setyadharma Group, dan kini sedang dalam perjalanan menuju akhir pekan yang santai di vilanya. Dia berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat, di area yang agak kumuh di pinggir kota. Dia sedang mengambil jalan pintas. Musik jazz pelan mengalun dari speaker mobilnya. Sambil menunggu lampu hijau, dia memeriksa notifikasi di jam tangan pintarnya. Tuk, tuk, tuk. Seseorang mengetuk jendela mobilnya. Arini sedikit terkejut. Dia menoleh. Di samping mobilnya yang mengilap, berdiri seorang wanita. Tubuhnya kurus kering, kulitnya dekil terbakar matahari. Rambutnya kusam dan diikat berantakan. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah pudar warnanya dan celana jeans robek, bukan robekan karena mode. Di tangannya, wanita itu memegang beberapa bungkus kerupuk gendar. "Mbah, kerupuknya, Mbah, 10.003? Suaranya serak dan pelan, nyaris tak terdengar. Arini menurunkan sedikit kacamata hitamnya. Matanya menatap lurus ke wajah wanita itu. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Wanita itu adalah Sinta. Sinta belum mengenali Arini. Dia hanya melihat seorang wanita kaya di mobil mewah. Dia menunduk, takut ditolak. "Mbah buat makan?" Lirihnya lagi. Arini terdiam. Dia tidak merasakan amarah. Dia tidak merasakan kasihan. Dia hanya mengamati. Mengamati apa yang tersisa dari wanita yang dulu begitu cantik dan angkuh, yang telah bersekongkol untuk menghancurkannya. Sinta, merasa tidak diacuhkan, mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum memelas. Saat itulah matanya bertemu dengan mata Arini. Napas Sinta tercekat. Bungkus-bungkus kerupuk itu berjatuhan dari tangannya yang gemetar. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak ngeri. Dia seperti melihat hantu. Dia mundur selangkah, lalu 2 langkah, tersandung kakinya sendiri. "Tidak mungkin," bisiknya, menggelengkan kepala. Di seberang jalan, seorang pria yang sedang mengatur parkir liar, mengenakan rompi oranye kotor, melihat keributan itu. Dia melihat Sinta menjatuhkan dagangannya. "Sinta, goblok kamu!" teriaknya, suaranya parau dan penuh amarah. Kerupuknya jatuh. "Mau ganti pakai apa kamu?" Pria itu berlari menyeberang jalan, tidak peduli pada klakson mobil. Dia menjambak lengan Sinta dengan kasar. "Dasar istri nggak becus. Jual gitu aja nggak bisa." Itu Bagas. Dia tidak lagi memiliki postur tegap seorang eksekutif. Tubuhnya bungkuk, wajahnya kasar, dan matanya penuh dengan kekosongan yang telah berubah menjadi kebrutalan. Dia bahkan tidak melihat ke arah mobil Arini. Dia terlalu sibuk memaki Sinta. Lampu berubah hijau. Arini mengangkat kembali kacamata hitamnya, menutupi matanya yang tak berekspresi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak membunyikan klakson. Dia tidak memberi mereka uang. Dia hanya menginjak pedal gas. Mobil merah marun itu melaju dengan mulus, meninggalkan persimpangan itu, meninggalkan 2 sosok yang masih bertengkar di pinggir jalan, memperebutkan kerupuk yang kotor. Di kaca spion, Arini bisa melihat Bagas mendorong Sinta hingga terduduk di trotoar. Arini menaikkan volume musiknya. Angin menerbangkan rambutnya. Dia mengemudi menuju jalan tol, menuju akhir pekannya, tanpa menoleh ke belakang lagi.